Hai semua. Hai. Hai. Emang gitu ya kalau buka YouTube ya? Welcome back gitu. Welcome back, oh iya. Kan udah dibilang sama mereka kayak udah karatan YouTube-nya. Ya dan nah sekarang kita di sini pengen lebih sering lagi upload karena memang kita juga pengen sharing sama kalian rencana kita ke depannya ya. Memang udah ke-spill sih dikit-dikit ya. Jadi kita mau mengajak kalian untuk ikut serta dalam perpindahan ini gitu. Kita pengen pindah ke mana ya? Tetap di Indonesia kok. Tetap. Tapi ini sebuah pulau yang memang konon katanya. Pakai konon segala lagi. Namanya juga udah tua. Nggak, kita mau pindah ke Bali. Kenapa Bali? Impiannya kan emang Bali. Karena kita suka pada saat turun dari bandara tuh harum dupa-dupa gitu ya? Enggak. Kalau aku pribadi punya bayangan tuh emang aku tuh pasti kalau berkeluarga tuh pasti di Bali gitu. Udah pasti. Antara di Bali atau di Norway. Norway jauh, dingin. Jadi Bali lah. Dan kita nggak bisa jauh-jauh dari Indonesia, jujur ya. Dari segi makan. Kami anak Indonesia. Iya, anak Indonesia banget. Jadi kita nggak bisa keluar negeri. Jadi kita pindah ke Bali. Pertimbangannya sebenarnya wow, amazing banget. Enggak sih sebenarnya. Enggak. Kita tuh cepet gitu loh, kita langsung. Sebenarnya maunya bulan lalu malah. Emang kamu udah packing? Belum. Sama, kita juga belum. Enggak, sebenarnya kita masih tetap ada rumah ini di Jakarta. Yang penting pindah aja dulu. Iya, sebenarnya kita pas udah nikah, kita pengen banget pindah ke Balinya tuh akhir tahun aja. Cuma kita mikir-mikir lagi setelah ada Kaya, pengennya cepet-cepet gitu. Kita pengen punya kualitas hidup yang lebih baik daripada di Jakarta. Kita tuh suka yang nature, kita nggak suka yang kayak ke mall gitu. Dan kita pengen Kaya ini tumbuh jadi anak yang ngeliat ijo-ijo gitu. Kalau di Jakarta tuh bingung mau kemana. Dan kualitas udara di sekitar rumah kita itu lumayan parah banget, nggak tahu di rumah kalian. Tapi kalau di rumah kita itu lumayan banyak yang bakar sampah. Ya itu kan sangat-sangat tidak bagus ya untuk bayi, untuk anak kecil. Soalnya si Kaya juga sekarang umurnya udah hampir 5 bulan ya. Dia baru 2 kali loh keluar. Dan itu dua-duanya ke dokter. Kaya juga nggak pernah jemuran di depan rumah halaman gitu. Karena di sini tuh polusinya parah banget. Beneran deh, kalau aku bilang parah banget, parah banget. Parah banget. Jadi ya kita memutuskan supaya hidup kita lebih baik. Dan kita tidak mengganggu orang lain. Ya kan kita tidak bisa mengubah orang lain ya. Setuju. Jadi kita lebih baik kita yang pindah gitu dan berharap mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik gitu. Karena di Bali itu nggak banyak mallnya, akhirnya kita mau bikin mall sendiri ya di sana. Enggak ya, agak repot ya. Budaya Jakarta kan memang mall, karena memang di sini kan concrete jungle. Makanya kalau di Bali itu nggak terlalu beda banget sama Jakarta, tapi beda gitu. Maksudnya kamu mau ke mall bisa, ke pantai bisa, naik gunung bisa, pokoknya banyak opsi. Gara-gara ada Kaya sih, kita pengen hidup yang baik untuk Kaya. Kalau kita mungkin lebih santai ya, di Jakarta ya juga oke aja. Soalnya pertimbangannya juga lumayan berat karena pekerjaan kan banyaknya di Jakarta. Cuma kita mikir ya, apalah itu untuk hidup yang lebih baik untuk anak kita gitu. Betul. Tapi memang dari dulu gue kepikiran kayak gue ngomong sama Steph selalu, gue punya satu tempat bahagia atau mungkin momen bahagia yang di kepala gue, oke, kalau gue dapet ini gue bahagia banget, yaitu anak gue lari di pantai kiri kanan, terus gue sama pasangan hidup gue lagi duduk, lagi merhatiin dia lari, terus ada angin, terus ada ombak gitu. Ini maksudnya your happy place di dalam pikiran, di dalam gitu, pikiran dari ya. dulu. Dari dulu banget. Dimana lagi kalau nggak di Bali ya? Iya. Kita tetap ada tempat ini di Jakarta, karena mau nggak mau kita juga butuh tempat di Jakarta. Cuman kita maunya selamanya sih tinggal di Bali, karena setuju. Kita pengen punya rumah tempat berpulang untuk kita, keluarga, untuk Kaya sampai tua. Karena kita berdua itu dari kecil, kita itu selalu pindah-pindah, memaksakan kita untuk menyesuaikan terus. Terus pas kita dewasa kayak capek juga ya kayak gitu ya. Maksudnya ya namanya anak kecil pasti ikut aja orang tua mau pindah kemana. Cuma setelah kita pikir-pikir kayaknya akan indah kalau anak kita tuh punya tempat rumah nggak pindah-pindah gitu. Misalkan dia udah dewasa, udah punya keluarga juga, kayak mau kemana, mau pulang ke rumah keluarga yang memang dari kecil ya. Di situ jadinya. Di situ. Oh ya, alasan kita nggak mau jual rumah ini karena Kaya lahiran di sofa ini. Di sini nih, persis di sini nih. Kaya lahiran di sofa ini. Persis di sini, di ruang tamu ini. Jadi ini adalah rumah yang akan jadi kenang-kenangan untuk kita seumur hidup.
Kalau seumpama dari salah satu dari kita harus kerja di Jakarta karena harus, ya mau nggak mau, pengorbanannya ya berarti ditinggal sama pasangannya dan anak di Bali gitu. Tergantung usianya kayak ya. Kalau kayak sekarang masih bayi banget, kasihan juga ya kalau bolak-balik. Tapi mungkin nanti pas kayak 2 tahun Mungkin udah. beda kali ya. Makanya kita dari awal selalu kalau Ninonya pergi, aku di rumah. Jadi nggak pernah kita berdua tuh sama-sama pergi. Walaupun ada yang bantu kita jagain Kaya, tapi kita tetap mau salah satu kita tuh selalu tetap ada di rumah gitu. Jadi kayak kemarin aku ada nikahan Syifa di Bali beberapa hari, itu rasanya juga sedih, kangen banget. Tapi aku tenang karena ada Nino gitu. Jadi kita selalu berusaha, salah satu dari kita tuh ada yang jagain Kaya juga gitu. Saling support dan mengisi aja. Kalau nanti kalau misalkan lama gitu, misalkan 2-3 bulan, udah jelas banget pasangannya sama anak kita pasti bakal ikut. Dari dulu memang dia nggak bisa LDR, gue juga nggak bisa. Aku apa kamu? Kamu juga kali. Lebih ke aku sih. Asik. Kamu juga nggak tidur sama aku sehari langsung salah bantal. Iya sih. Aku bilang, kok kamu bisa tidurnya gimana kalau Sampai sekarang masih sakit loh. Jadi emang kita gak bisa jauh-jauh sih jujur aja ya. Kayak aku juga gak bisa tidur sendiri, harus kayak nempel kakinya gitu. Si Kaya juga begitu. Kakinya pasti harus kena ke kita gitu. Iya, harus nempel gitu dia. Sama kayak kamu ya, sama aku ya. Silahkan. Untuk sementara ini kita itu memang sewa dulu sambil lihat-lihat tanah lah. Nyari tanah, terus kita Nyari mau tanah. bangun dari nol. Tapi itu juga nanti kayaknya kita mau melibatkan kalian juga nantinya. Tapi nanti ya itu. Nanti itu kita akan jelasin lebih lanjut. Cuman seru. maksudnya kan setahun ini kita mau santai dulu lah. Kita mau menikmati kayak ini cepet banget gedenya nih. Tiba-tiba sekarang udah mau 5 bulan gitu. Kita mau menikmati masa-masa itu. Ntar dia jalan ke apa di rumah yang kita sewa dulu. Dan baru deh nanti kita akan bangun rumah impian kita. Pengen bener-bener dapet lokasinya tuh yang kita suka banget. Jadinya nggak buru-buru gitu. Pas awal kita ketemu, Steph itu sempat bukan komplain sih, cuman kayak dia bilang kayak, ini kok gue kayak diinterogasi atau udah kayak lagi mau ngelamar kerja, semuanya ditanya sampai sedetail nanti kalau udah punya anak mau di mana. Padahal baru seminggu ya. Jadi Nino tuh orangnya nanya-nanyanya tuh detail banget sampai aku kayak nggak pernah deh lagi ngedate atau lagi deket sama orang tapi ditanyanya tuh yang sampai detail banget gitu. Aku juga kadang-kadang jadi mikir karena pada saat itu ya memang aku ada mimpi ya pengen tinggal di Bali atau pengen tinggal di daerah atau kota yang atau negara bahkan yang lebih slow gitu, lebih santai dan nggak kota Jakarta yang maksudnya yang hektik begini gitu. Cuman aku tuh nggak pernah yang detail banget tahun ini gimana, tahun ini. Kalau Nino tuh bener-bener semua yang ada di pikiran dia atau apa yang dimanifest sama dia tuh bener-bener semuanya detail gitu. Jadi pas Nino nanya awal-awal pas ngedate, nanyanya tuh banyak banget tuh. Kamu 5 tahun dari sekarang kamu tuh kira-kira ada di mana? Nanti kalau mau punya anak maunya tinggal di mana? Maunya punya anak berapa? Maunya gimana pas punya anak? 5 tahun dari sekarang tabungannya berapa? Aku kayak maunya banyak sih tabungannya. Ya berapa? Berapa ya? Jadi kayak hal-hal kayak gitu yang bikin aku jadi mikir, iya ya, ngapain mimpi kecil-kecil gitu. Mimpi yang segede-gede aja sekalian. Ya kita memang dari awal cocok banget karena kita berdua sama-sama sukanya di rumah. Sukanya santai, sukanya nggak rame-rame gitu. Kita suka undang teman-teman di rumah, teman-teman terdekat ke rumah. Pokoknya ya cocok aja dari awal dan kita memang kurang suka Jakarta. Terlalu hektik. Terlalu hektik untuk kita yang Slow living banget. sahabat-sahabat kita pasti ngomongnya emang kalian tuh berdua cocok banget pindah ke Bali. Ya Jakarta tuh bukan buat kalian gitu. Gue dari dulu memang suka banget kopi ya. Jadi mungkin iseng-iseng buka coffee shop sih buat kesibukan aja. Mungkin itu bakal dilakuin. Tapi pengen fokusnya ke keluarga aja. Masakin, ketemu sama Kaya, besarin Kaya bareng-bareng kamu. Iya, jadi aku selalu bilang sama Nino, tapi itu juga kemauan Nino ya, misalnya aku pengennya kita itu hadir di hidupnya Kaya nih, karena kan Kaya itu cepet banget besarnya, nggak akan keulang lagi 2 kali gitu. Kaya kan cuman kecil atau
umur segitu kan cuma sekali doang, makanya kita mau bener-bener hadir di hidup dia. Jadi jangan kerja mulu, jangan kerja di luar mulu, kita tunda dulu syuting gitu, karena kan syuting itu kan makan waktu ya, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Nggak ketemu kayak 4 hari aja tiba-tiba udah bisa tengkurap sendiri. Wah gila, apalagi kalau ditinggal 2 bulan, 3 bulan Wah, gitu. Jadi kita kayak nggak mau kehilangan momen itu, makanya untuk syuting kita tunda dulu sampai ya nggak tahu kapan gitu. Cuman kita emang bener-bener pengen nikmatin waktunya aja gitu. Ngebayangin kayak sekarang tiba-tiba udah umurnya 2 tahun, 3 tahun yang udah gak mau digendong lagi. Kita ngebayanginnya aja bikin kita sedih ya. Padahal kayak masih bisa digendong ya. Enggak, tiap harinya nangis mulu ya. Gara-gara kayak cepet banget sih gedenya gitu. Kata orang kan, ya bayi itu cepet banget gedenya. Iya, bener lagi cepet banget gedenya. Jadi aku bener-bener mau nikmatin semua momen. Kayak misalkan nih aku capek, aku kurang tidur karena aku harus pumping. Sampai sekarang juga aku tidur maksimal 3 jam ya. Nggak ada, paling 2 jam, sejam setengah. Iya, maksudnya kayak ke jeda-jeda gitu loh. Kan harus bangun pumping gitu. Terus aku kayak tiap pagi aku tetap mandiin kayak, walaupun secapek apapun, tapi aku tetap mau mandiin dan berusaha untuk selalu ada buat dia tiap hari gitu, karena tiap hari ada aja gitu bakat barunya kayak skill barunya ada aja. Aku tuh sama sekali nggak mau kehilangan momen itu di dalam diri aku. Aku pengen banget olahraga, aku pengen banget keluar pilates sama temen-temen lah, inilah segala macam. Tapi kayak aku lebih baik aku gemuk. Nah, aku lebih baik, maksudnya aku lebih baik kehilangan momen itu dan aku tunda dulu dibandingin harus aku memaksakan sekarang. Nggak, dibandingin aku harus kehilangan momen-momen itu yang walaupun cuma kayak berapa jam doang gitu. Setuju. Gitu sih, makanya kita bener-bener mau happy di Bali, kita mau nikmatin waktu sampai ya pokoknya sampai nanti. Nggak kebayang sih, untuk pertama kalinya ke pantai, terus kamu duduk samping aku, kayak jalan-jalan. Aduh, nanti kita capture lagi ya, kita bagi sama kalian. Ya pokoknya kita ngebayangin aja tiap hari kayak, ya ampun sayang, kita bentar lagi pindah loh, nyangka nggak sih? Mereka seneng banget, mereka juga tahu lah keluhan-keluhan kita di sini. Udaranya parah, polusinya juga parah banget. Jadi mereka happy lah kita mau pindah demi kehidupan yang lebih waras ini. Yes. Aku beler banget ya. Aku yang beler banget. Dua-duanya sama-sama beler. Udah malam. Tapi soalnya kita berdua emang masih kurang tidur ya. Dan dari kemarin kan harusnya kita udah ngobrol sama kalian, cuman nggak sempet karena sibuk banget. Hari ini pun kita masih lanjut lagi nih, tapi mau nyempetin sedikit waktu untuk kalian untuk ngejelasin. Terus biar nggak tiba-tiba kaget gitu lah nih. Udah nyampe Bali. Kita pengen ngajak kalian ikutin yuk, kita dari Jakarta, kayak naik pesawat pertama kali. Gimana? Deg-degan aku. Kita punya support system yang seru banget sih. Kalau aku sih jujur aja ya, aku lumayan deg-degan ya. First flight untuk bayi itu deg-degan banget. Tapi maksudnya aku udah lebih tenang karena kayak tuh sekarang anteng banget ya. Anteng dan kayak udah kayak kemarin nih ada teman-teman kan mungkin dia panik karena rame. Jadi dia kayak mencoba untuk tenangin diri gitu. Kayak dia sekarang udah bisa nenangin diri gitu. Kalau dulu kan nangisnya masih yang bayi yang wah parah banget, itu juga aku ikut nangis ya awal-awal. Tapi kalau sekarang dia tuh lebih ke komplain gitu kayak teriak-teriak daripada dia nangis. Jadi menurut aku kayaknya ya semoga sih di pesawat dia bisa lebih santai gitu. Dan soalnya sekarang udah agak gede, udah mau 5 bulan, jadi dia udah bisa melihat. Terus dia juga udah lebih santai. Dia udah tahu nih mau papahnya yang mana, dia tahu suaranya mana, dia tahu nih digendong sama mamanya anteng gitu, dia lebih tenang. Kalau kemarin pas 3 bulan gitu aku sih masih nggak kebayang sih. Iya, dan kita kan juga orang tua yang mau cari tahu banget kayak bulan pertama. Pas lagi kamu hamil aja kita cari tahu banget hamil itu seperti apa, bulan pertama sampai bulan terakhir, trimesternya, bayi bulan pertama, bulan kedua, perkembangannya apa aja, apa yang harus lakuin, makanan apa. Jadi untuk di dalam pesawat pun aku udah research. Kita orangnya emang research banget tentang apapun. Mencoba belajar dari pengalaman orang lain. Gitu. Oke, so Oke guys, terima kasih sudah menonton vlog yang bertanya-tanya ini. Semoga kita sering-sering bisa ngobrol kayak gini ya, supaya kalian juga lebih banyak tahu tentang kita dan apa aja mungkin
pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyain juga bisa. Nanti kalau ada waktu lagi kita jawab-jawab. Mungkin udah suasananya udah beda ya, udah nggak di Jakarta lagi. Pokoknya doain semoga kita sekeluarga aman dan bahagia sampai di Bali. Amin. Pokoknya nanti kita akan ajak kalian terus untuk ikutin keseruan keluarga kita. Udah pasti seru banget sih. Nanti Nggak lihat kebayang. pertumbuhan Kaya yang cepet banget itu gedenya. Ya udah. Ngantuk. Bye, see you. Bye, terima Bye-bye. kasih.